Hai Leopard Viewers, kali ini kita akan mengangkat topik sekilas tentang komoditas perkebunan Nusantara yang dikelola oleh anak muda dari generasi milenial nih. Hasil produk yang akan kita bahas kali ini agak unik. Bukan produk yang kita konsumsi untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang. Nah, apakah itu? Yuk kita ikuti bersama. Jangan lupa subscribe ya. Tahu nggak sih, salah satu tanaman yang dapat tumbuh subur di Nusantara adalah tembakau, yang kita sebut sebagai si daun emas. Tembakau di Nusantara memiliki sejarah yang sangat panjang, sebagaimana tertera dalam buku History of Java karangan Raffles. Disebutkan kemunculan perkebunan tembakau di Nusantara dimulai pada tahun 1601 yang kemudian menjadi salah satu komoditas unggulan Nusantara. Kali ini, The Leopard akan menampilkan Kevin, seorang milenial anak muda yang menggeluti dunia tembakau. Dia dari sedikit usaha membuat cerutu. Yuk kita ikuti kisah suksesnya dari Jember, Jawa Timur. Nama saya Aditya Kevin Prananda, usia 28 tahun. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, CEO dari pabrik cerutu Dwipa Nusantara Tobacco yang ada di Jember. Selamat sore. Halo, Kevin. Sore. Silahkan. Ini saya Tante Nindi. Yanti, Kevin. selamat datang di channel YouTube Leopard. Kevin, udah kami siapin ya. Makan ya. Kevin katanya dari Jember ya? Iya, dari Jember. Wah, ini langsung dari Jember. Enggak, sudah stay di Jakarta beberapa hari. Udah stay di Jakarta berapa hari? Oh, tinggal di mana di Jakarta? Di Kemang. Di Kemang. Luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Iya. kamu ya. Karena kan kamu milenial yang sukses. Boleh nggak dijelasin kegiatannya Kevin setelah lulus kuliah sampai dengan sekarang tuh ngapain aja? Boleh, tentu. Jadi saya tuh dulu sambil kuliah masih kerja kan, kuliah di Lampung sambil kerja. Terus ketika lulus kuliah melanjut S2 di Jember kan. Habis itu saya ngerjain tesis tentang rantai pasok tembakau cerutu ini, dan akhirnya tertarik lah, punya inisiatif untuk udahlah kita buka aja gitu pabrik cerutu di Jember gitu. Karena di Indonesia sendiri pabrik cerutu itu cuma 7 tadi, kami yang ke-8. Kami pabrik yang ke-8. Ya agak nekat sih gitu, karena lawannya kan pabrikan-pabrikan besar, Jarum, Bismillah, ya pabrik-pabrik besar, Darumantani, Bumi Sultan. Sementara kan kita kapital masih kecil gitu, tapi nekat aja gitu. Sendiri atau mungkin ada partner? Aku berdua sih sama teman. Kamu Seusia teman saya waktu di Lampung. Jadi teman saya waktu S1, saya waktu itu cuma punya ide buat gagasan untuk ayo kita bangun pabrik gitu kan. Dia jawab oke, ayo, nekat aja sebenarnya dulu gitu kan. Dan modal dulu itu modal kami sendiri ya, bukan modal orang tua. Gitu. Ibu saya justru baru tahu saya buat pabrik itu ketika pabrik udah jadi, saya baru pamit ke orang tua saya, cuma minta doa lah gitu. Gitu aja sih. Tidak ke biasa. bank ada yang support. Enggak, kami modalnya Jadi dari mandiri banget. mandiri. Modalnya kecil banget kalau dulu mulainya kecil banget modalnya. Kalau sekarang banyak lah yang udah nawarin mau invest beberapa nilai-nilai besar, banyak banget. Biasa ya. Banyak yang nawar kita, tapi ya tetap berdua aja lah. Kita nikmatin aja prosesnya, tumbuhnya organik kan gitu. Paper kamu tentang tembakau. Iya. Yang saya pengen tahu, kamu itu interested
kenapa tembakau yang dipilih? Kenapa cerutu yang dipilih? Apa yang membuat kamu interest gitu? Jadi dulu itu saya waktu masih di Lampung sebelum berangkat ke Jember, saya itu dikasih cerutu sama ibu saya. Nah itu cerutu pertama saya lah. Dan ketika saya di Jember, Jember itu kota tembakau, dan ternyata tembakaunya itu adalah tembakau cerutu gitu. Ibu saya itu entah oleh-oleh dari mana saya lupa gitu, tapi ngasih saya cerutu dan saya tertarik aja. Dan ketika saya banyak kenal dengan petani-petani di Jember gitu, dulu juga saya bertani soalnya kan, sambil S2 saya sambil bertani soalnya. Nah itu jadi tahu permasalahan petani yang susah jual tembakaunya, harga hancur dan lain-lain. Akhirnya saya udahlah buat pabrik cerutu aja lah gitu, nekat aja sih. Dan dulu belum tahu pasarnya sebesar sekarang. Jadi Kevin, cara kamu mengumpulkan dari petani itu apakah langsung ke petaninya sendiri atau melalui koperasi atau apa bundes apa gitu? Nggak ada. Kalau aku langsung, jadi langsung ke petani aja ya, langsung ke petani langsung. Dan di situ mulai ada pembinaan sedikit-sedikit dari aku, kayak permasalahan benih, pupuk, terus seragam, dan dari mereka langsung ke aku. Jadi nggak ada tempulak lagi, jadi rantai pasoknya langsung gitu, langsung ke petani. Terus dari situ aku fermentasi sendiri, sortasi kita olah sendiri sampai itu jadi tembakaunya, baru kita diamkan selama 2 tahun, baru nanti kita jadikan cerutu. Proses jadi cerutu yang berikutnya. Jadi kamu terima dari petani daun dengan ukuran tertentu, iya, dengan kualitas tertentu. Oke. Dan terus prosesnya di pabrik kamu? Di pabrik aku semua. Jadi proses fermentasi, sortasi, sampai gulung jadi cerutu. Warna juga ya? Iya. Sortasi warna dan lain-lain itu aku yang proses. Biasanya dari banyaknya daun yang kamu ambil itu sampai proses akhirnya itu berapa persen? Apa 100% atau 80% gitu? Kalau karena aku pabrik cerutu ya, jadi 100%-nya jadi produk. Ya, dengan kualitas sama atau beda-beda, tertentu. ya? Ada yang kualitas premium, sedang, dan kualitas yang rendah gitu. Itu punya pasar masing-masing. Masing-masing. Udah mulai ekspor belum? Ekspor udah sedikit-sedikit Kemana? ke Malaysia gitu. Malaysia. Punya merek tertentu? Mereknya tetap brandku. Oh. Kalau yang ekspor tetap kita brandku. Karena kan biasanya kalau ekspor banyak pabrik tuh di label sana kan. Iya. Aku kemarin nggak nego, tetap harus merek dulu. Hai, selamat malam. Saya dengan Yadi Dayana, founder Dayana Cigar Store Jakarta. Malam ini saya sebenarnya bukan memperkenalkan, semuanya kenal sama Bro Kevin ini. Dia ini anak muda, ya kan, yang benar-benar tertarik. Baru berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, bayangin. Saya sudah 23 tahun di Cerutu. Dia baru 2 tahun, tapi dia sekarang sudah menjalankan sebuah pabrik dan mengajak seluruh anak-anak muda. Karena sigar sama sigaret itu suatu produk yang berbeda ya. Jadi, dan ini Bro Kevin ini mengajak anak-anak muda untuk bisa menjadi atau bisa memberikan lebih kepada hidup ini, karena sigar ini adalah salah satu produk lifestyle. Jadi begitu aja, congrats bro, sukses buat kedepannya, dan semoga cerutu Indonesia menjadi cerutu dunia. Ternyata topik seputar cerutu menarik juga ya. Apalagi ide membuat pabrik ini diprakarsai oleh seorang pemuda seusia Kevin. Hai subscribers, kali ini ada surprise masker di Leopard untuk 3 subscribers yang memberikan komen terbaik seputar topik. Ayo ditunggu komennya, jempol untuk like, bantu share ya. Sigar sedup. Kita mulai deh. Diam semua. Yang paling kita mengharapkan Orang tua biasa dadain cucunya.